Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Indah Dewi Mahereni selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Produk Perbankan Syariah, dan tak lupa kepada teman-temanku semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di presentasi online pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti, amin. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai pendanaan bank syariah. Pendanaan bank syariah merupakan usaha bank dan dalam menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank, yaitu lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, bank harus lebih dahulu membeli uang atau menghimpun dana, setelah itu baru menjualnya atau membersihkan dananya itu dengan cara meminjamkan. Secara teori, bank syariah menggunakan konsep mudharabah 2 tingkat, yaitu yang pertama, bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi yang menggunakan akad mudharabah pada akad pendanaan atau pasifa maupun pendanaan pada aktiva. Dalam pendanaan bank syariah berbentuk sebagai pengusaha atau mudharib, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Bank syariah sendiri mendasarkan kegiatan utamanya pada kerjasama usaha antara pihak investor atau pemilik dana dengan pihak pengelolaan dana. Kerjasama usaha dilakukan baik pada penghimpunan dana maupun pada penyaluran dana. Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan atau investasi dana dari nasabah melalui giro, tabungan, dan deposito dengan akad wadiah atau mudharabah. Seluruh simpanan nasabah termasuk juga setoran modal dari pemilik saham perseroan dimasukkan ke dalam kumpulan dana yang dikelola oleh bank syariah. Nah, secara umum kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada simpanan giro, dan yang lainnya. Di sini saya akan membahas simpanan gironya. Untuk simpanan giro, dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran yang lainnya atau dengan cara pemindahan bukuan. Adapun jenis-jenis penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah bisa melalui cek, bisa melalui biliet giro, dan bisa melalui alat pembayaran lainnya. Untuk melalui cek itu merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut. Gunanya untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek lainnya. Maksudnya di sini, bank harus membayar kepada siapa saja yang memegang cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai ataupun secara pemindah bukuan. Adapun syarat-syaratnya yang telah tercatat dalam pasal 178 KUHD. Yang pertama, pada setiap cek harus terdapat kata cek dalam bahasa yang dipakai cek itu. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar satu jumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama banknya yang harus membayar jumlah uang tersebut itu bank apa. Yang keempat, menunjukkan tempat pembayaran harus dilakukan. Kelima, tanggal dan tempat penarikan cek tersebut. Dan keenam, tanda tangan si penarik. Dan ada syarat-syarat lainnya juga yang telah ditentukan oleh masing-masing bank. Yang kedua yaitu biliet giro. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.
Masa berlaku dan tanggal berlakunya bilet giro juga diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Seperti masa berlakunya adalah 70 hari, terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Bila di tanggal efektif tidak tercantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Dan ada persyaratan-persyaratan lainnya dari bank masing-masing. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Devi Putri Maherani. Poin yang selanjutnya yaitu alat pembayaran lainnya. Merupakan surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama maupun bank yang lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindah bukuan dan juga dapat berbentuk surat kuasa di mana si punya rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya dengan beberapa persyaratan tertentu. Untuk pembahasan poin yang selanjutnya yaitu simpanan tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu yang dimaksud adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh, misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah akan dilakukan 2 kali seminggu, setiap hari, atau mungkin setiap saat. Kemudian, ada beberapa alat penarikan. Hal ini tergantung dari bank masing-masing menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku tabungan, yaitu buku yang dipegang oleh nasabah di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu slip penarikan, merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Yang ketiga, kwitansi, merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Yang keempat, kartu yang terbuat dari plastik, yaitu sejenis kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin ATM. Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sekarang ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak pada fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Hal-hal lainnya adalah yang diatur oleh bank penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan RI. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan. Pengaturan yang dimaksud antara lain seperti yang pertama, bank penyelenggara. Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan baik bank pemerintah maupun bank swasta dan semua bank umum serta bank perkreditan rakyat. Yang kedua, persyaratan penabung. Untuk syarat-syarat menabung seperti prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, seperti jumlah setoran, umur penabung, maupun kelengkapan dokumen tergantung bank yang bersangkutan. Yang ketiga, jumlah setoran. Bank untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut juga diserahkan kepada bank penyelenggara. Yang keempat, pengambilan tabungan. Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan. Yang kelima, bagi hasil adalah suatu konsep untuk pengembalian atau pemberian bagian atas investasi yang telah dilakukan yang berdasarkan periode atau waktu tertentu, di mana besar kecilnya tidak tetap. Yang keenam, penutupan tabungan. Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh, nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama 3 bulan terakhir. Untuk pembahasan poin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Lastri Ningsih. Poin selanjutnya yaitu simpanan deposito. Deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan baik. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, deposito berjangka. Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu biasanya mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan waktunya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda. Untuk yang kedua yaitu sertifikat deposito. Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, sampai 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non-tunai. Yang ketiga yaitu deposito on call. Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Pencairan bunga dilakukan sebelum deposito on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Untuk poin yang B yaitu perbedaan antara BUS, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS). Yang pertama yaitu Bank Umum Syariah memiliki akta pendirian yang berdiri sendiri dan atau terpisah dengan bank induknya, sedangkan unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian yang terpisah dari bank induknya. Yang kedua yaitu yang termasuk Bank Umum Syariah, diantaranya seperti Bank Muamalat, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Aceh Syariah. Sedangkan yang termasuk unit usaha syariah seperti CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah, dan Danamon Syariah. Yang ketiga yaitu kegiatan usaha yang dimiliki Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah terbilang sama, yang terdiri dari atas penghimpun dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa. Yang keempat, dari sisi jumlah unitnya, Bank Umum Syariah sebanyak 14 unit, sedangkan unit usaha syariah sebanyak 165 unit. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.